Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Astrid Sapitri, NPM 1911100108. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kebijakan dan praktek SDM. Langsung saja kepada materi pertama. Proses seleksi. Proses seleksi pegawai yang sangat bervariasi pada organisasi satu dengan organisasi lain, dengan pekerjaan satu dengan yang lain. Melalui kegiatan seleksi, organisasi membuat keputusan siapa saja yang diterima yang sesuai dengan spesifikasi organisasi. Pengertian seleksi menurut para ahli. 1. Menurut Simon. Seleksi adalah proses pemilihan dari sekelompok besar orang-orang yang penting memenuhi kinerja seleksi untuk posisi yang tersedia berdasarkan kondisi yang ada saat ini yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Menurut Nawawi, proses seleksi adalah serangkaian langkah kegiatan yang digunakan untuk memutuskan apa pelamar diterima atau tidak. Menurut Batjalija, seleksi adalah keputusan di mana manajemen yang dilakukan proses rekrutmen seleksi dilaksanakan. Jadi pengertian seleksi pada umumnya adalah serangkaian langkah kegiatan digunakan untuk memutuskan apakah pelamar diterima atau tidak. Langkah-langkah ini mencakup pemaduan kebutuhan pelamar kerja dan organisasi. Ada 3 hal yang menyebabkan seleksi menjadi hal penting. 1. Kinerja para manajer senantiasa tergantung pada sebagian kinerja bawahannya. 2. Seleksi yang efektif penting karena biaya rekrutan yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam pengangkutan pegawai lebih sedikit. 3. Seleksi yang baik itu penting karena hukum dari pelaksanaan secara seragam. Kriteria seleksi menurut Simon. 1. Keahlian, 2. Pengalaman, 3. Umur, 4. Jenis kelamin, 5. Pendidikan, 6. Keadaan fisik, 7. Karakter, 9. Tampang dan temperamental personalia atau dengan permintaan tertulis untuk aplikasi. 2. Tes penerimaan di mana berbagai tes dilakukan untuk memperoleh informasi yang diobjek atau di 3. Wawancara seleksi di mana wawancara merupakan suatu cara seleksi yang paling banyak digunakan. 4. Pemerintah referensi di mana yang bertujuan untuk mengetahui tipe-tipe atau kepribadian pelamar. 5. Evaluasi medis. Pada umumnya sesuai medis ini mengharuskan pelamar untuk menunjukkan informasi tentang kesehatan. 6. Wawancara atasan langsung. 7. Keputusan penerimaan di mana berakhirnya proses seleksi. Contoh proses seleksi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saya sendiri sebagai seorang direktur di sebuah perusahaan sangsit mengadakan info rekrutmen pekerja dengan syarat-syarat tertentu yang ada di perusahaan ini dengan mengadakan seleksi pekerjaan serta menerima pekerja yang sesuai kriteria syarat-syarat yang sudah ditentukan. Pembahasan kedua, program pelatihan dan pengembangan. Pelatihan atau training merupakan proses pembagian yang melibatkan perolehan keahlian, konsep, peraturan, atau sikap untuk meningkatkan kinerja tenaga kerja. Menurut Shimomura 2006. Menurut pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pelatihan kerja adalah sesuatu kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta pengembangan kompetisi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi. Sedangkan pengembangan diartikan sebagai penyiapan individu untuk mengikuti tanggung jawab yang berbeda atau yang lebih tinggi dalam perusahaan, organisasi, lembaga, dan instansi pendidikan. Contohnya, misalnya saya melamar kerja di Bank BCA dan langsung ada panggilan training atau interview untuk pengenalan sejarah bank, pengenalan produk-produk bank, pengenalan keseluruhan aplikasi bank. Setelah itu langsung praktek kerja di Bank BCA dan langsung ada panggilan training atau interview untuk pengenalan sejarah bank, pengenalan produk-produk bank, pengenalan keseluruhan aplikasi bank. Setelah itu langsung praktek kerja dan menunggu beberapa lama kita akan dikontrak, serta selama training menunjukkan kinerja bagus bisa berpengaruh dalam kenaikan pangkat dan bisa jadi pegawai tetap. Langsung saja kepada pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esa Hasan Muhammad, kelas 3C,
NPM 11000116. Di sini saya akan menerangkan tentang evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja adalah penilaian hasil kinerja nyata dengan standar kualitas yang dihasilkan maupun kuantitas yang dihasilkan oleh setiap pegawai. Tujuan dan manfaat evaluasi kinerja adalah: tujuan umum penilaian kinerja adalah memperbaiki pelaksanaan pekerjaan para pekerja dan mempersiapkan informasi bagi pekerja dan manajer. Tujuan khusus penilaian kinerja adalah sebagai dasar melakukan informasi serta pengaplikasian kebutuhan kinerja. Manfaat penilaian kinerja adalah memperbaiki kinerja para pegawai, penyesuaian kompetisi, perencanaan dan pengembangan karir, serta memperbaiki kesalahan dalam merancang pekerjaan. Apa yang harus dinilai? 1. Perilaku. 1. Melaksanakan tugas dengan sukarela. 2. Upaya ekstra ketika dibutuhkan, membantu dan bekerja sama. 5. Menyetujui, mendukung, membela sasaran organisasi. Strategi mengelola keragaman dalam perusahaan. Dalam sebuah organisasi atau perusahaan berkumpulnya orang-orang dengan karakteristik dan latar belakang yang berbeda dapat memberi pengaruh yang positif jika dikelola dengan baik. Karakteristik ini dapat berpengaruh terhadap nilai-nilai dan persepsi individu pada diri sendiri dan orang lain, seperti gender, ras, kemampuan, pengalaman kerja, dan asal daerah. Pada dasarnya, keragaman dapat membawa keuntungan perusahaan tersebut, terutama saat melayani pelanggan yang juga beragam dan berasal dari segala daerah, sehingga dalam menyusun strategi bisnis akan lebih mudah dilakukan. Dalam menghadapi keragaman karyawan dalam perusahaan, diperlukan strategi yang khusus, sehingga karyawan dari latar belakang yang berbeda merasa diperlakukan secara fair. Identifikasi keragaman yang ada, seperti usia, etnis, agama, senioritas. Beragamnya usia dan angkatan kerja merupakan hal dominan yang dijumpai dalam sebuah perusahaan. Hal ini biasanya menimbulkan masalah, terutama jika menyebut senioritas. Karyawan yang lebih muda yang dulu kerja sering merasa kurang dihargai oleh juniornya. Menyusun strategi bisnis akan lebih mudah dilakukan. Dalam menghadapi keragaman karyawan dalam perusahaan, diperlukan strategi yang khusus, sehingga karyawan dari latar belakang yang berbeda merasa diperlakukan secara fair. Identifikasi keragaman yang ada, seperti usia, etnis, agama, senioritas. Beragamnya usia dan angkatan kerja merupakan hal dominan yang dijumpai dalam sebuah perusahaan. Hal ini biasanya menimbulkan masalah, terutama jika menyebut senioritas. Karyawan yang lebih muda yang dulu kerja sering merasa kurang dihargai oleh juniornya. Terkadang senior bertindak tidak sesuai dengan peraturan perusahaan sehingga memberikan junior untuk menegurnya. Padahal senior perlu memberikan contoh yang baik dan menghargai bawahannya agar terhindar dari agar terjadi keharmonisan dan kerjasama yang positif dalam menyusun. Perusahaan perlu diadakan identifikasi keragaman usia, ras, dan agama yang disesuaikan terhadap pembagian pekerjaan agar strategi tersebut dapat beroperasi. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Agus Septiana, kelas 3C. Di sini saya akan mengulas kembali tentang pengertian struktur dan pengertian perorganisasian. Secara konseptual, struktur sosial didefinisikan sebagai keseluruhan jalinan antara unsur-unsur pokok dalam masyarakat. Unsur-unsur dimaksud diantaranya meliputi norma, aturan, lembaga, kelompok, serta lapisan-lapisan dalam masyarakat. Setiap masyarakat pasti memiliki struktur sosial karena struktur sosial mampu berperan sebagai jaringan yang menghubungkan individu dengan kelompok-kelompok lainnya. Lalu, seberapa pentingkah struktur sosial? Sangat penting. Struktur sosial berfungsi dalam pengelompokan individu dalam masyarakat berdasarkan kesamaan ciri dan karakteristik tertentu. Semakin beragam kelompok sosial yang ada pada masyarakat, maka hal tersebut menunjukkan kompleksitas masyarakat tersebut. Adapun ketika semakin banyak kelompok sosial terbentuk, maka pembagian kerja dalam masyarakat tersebut akan semakin rinci. Pembagian kerja dalam masyarakat yang sudah semakin rinci menandakan masyarakat tersebut berfungsi dengan baik, fungsional, dalam menjalankan fungsi-fungsi sosialnya sebagaimana norma peraturan yang berlaku. Pengertian perorganisasian menurut para ahli, fungsi manajemen setelah perencanaan adalah perorganisasian. Perorganisasian agar manajer dapat menempatkan orang-orang dalam struktur forma yang di dalamnya terkandung tugas-tugas serta hak dan kewajiban atas organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Struktur forma ini biasa dikenal dengan nama struktur organisasi yang dapat mempengaruhi sikap mereka. Struktur organisasi yang tepat akan dapat memaksimalkan biaya dan meningkatkan efisiensi. Pengertian perorganisasi keorganon alat anggota badan penyusunan bagian-bagian yang terpisah-pisah menjadi suatu kesatuan sehingga dapat digunakan untuk melakukan pekerjaan dalam mencapai tujuan. Perorganisasian, kata organis artinya menciptakan suatu struktur dengan bagian-bagian yang diintegrasikan sehingga mempunyai hubungan saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Organisasi, hasil perorganisasian, penyusunan tugas dan tanggung jawab. Perorganisasi menghimpun beberapa orang untuk bersama-sama melakukan pekerjaan guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Berikut ini beberapa definisi tentang perorganisasian. Walker 1986. Perorganisasian merupakan suatu proses di mana aktivitas kerja disusun dan dialihkan kepada sumber tenaga kerja. Pengorganisasian adalah penyusun sumber-sumber organisasi dalam bentuk kesatuan dengan cara yang berkesan agar tujuan objektif organisasi yang dirancang dapat dicapai. Getworth, Taylor, dan Fowler. Perorganisasian adalah aktivitas yang terlibat dalam suatu struktur organisasi yang sesuai memberi tugas kepada pekerja serta membentuk hubungan yang berguna di antara pekerja dan tugas-tugas. Perorganisasian adalah penentuan aktivitas yang akan dilakukan oleh sumber daya manusia dalam organisasi dan bagaimana SDM tersebut dapat diselaraskan atau digabungkan dengan cara terbaik untuk mencapai tujuan organisasi. 1. Penguasa formal bagi individu dan bagian-bagian organisasi. 2. Hubungan komunikasi dan pelaporan. Format termasuk garis kewenangan, penanggung jawab, jumlah tingkat hierarki, dan jenjang kontrol manajer. 3. Bahwa penyusunan struktur ini untuk memastikan koordinasi yang efektif bagi seluruh karyawan di seluruh lini dan bagian organisasi. Dengan kata lain, bahwa dalam setiap bangunan struktur organisasi oleh 4 pilar, yakni 1. Divisi pekerjaan. Pembagian pekerjaan adalah tugas yang kompleks menjadi komponen-komponennya sehingga setiap orang bertanggung jawab untuk beberapa aktivitas terbatas dan bukan tugas secara total. Seringkali dirujuk sebagai pembagian tugas. 2. Departementalisasi merupakan
penggabungan tugas secara logis dan efisien untuk mencari jaringan kompleks dari hubungan formal dalam sebuah organisasi. Manajer biasanya mengembang bagan organisasi untuk melukis bagaimana pekerjaan dibagi-bagi dalam badan sebuah organisasi. Kota mewakili pengelompokan logis dan aktivitas pekerjaan yang kita disebut dengan departemen. Karena itu merupakan hasil keputusan manajer tentang aktivitas pekerjaan apa yang dapat dilakukan dengan kelompok serupa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Oktaviani dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian desain organisasi dan 6 komponen dasar struktur organisasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian desain organisasi. Desain organisasi merupakan langkah awal dalam kegiatan perusahaan untuk pencapaian tujuan perusahaan tersebut. Di sini juga saya akan menyampaikan pengertian desain organisasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Ivan Tevich, Konopakse, dan Madsen 2007 halaman 236. Menurut mereka, desain organisasi adalah struktur organisasi tertentu sebagai hasil dari berbagai keputusan dan tindakan para manajer. Yang kedua, menurut Griffin 2004 halaman 352. Menurut beliau, desain organisasi adalah keseluruhan rangkaian elemen struktural dan hubungan di antara elemen-elemen tersebut yang digunakan untuk mengelola organisasi secara total. Yang ketiga, menurut Wisnu dan Nurhasanah tahun 2005 halaman 11, mereka menyampaikan desain organisasi adalah sebuah proses memilih dan mengelola aspek-aspek struktural dan kultural yang dilakukan oleh para manajer, sehingga organisasi mengendalikan kegiatan apa saja yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Materi yang kedua yang saya akan sampaikan yaitu 6 komponen dasar struktur organisasi. Yang pertama, spesialisasi pekerjaan, yaitu sejauh mana tugas-tugas dalam organisasi dibagi-bagi ke dalam beberapa pekerjaan tersendiri. Yang kedua, departementalisasi, yaitu dasar yang dipakai untuk mengelompokkan pekerjaan secara bersama-sama. Departementalisasi dapat berupa proses, produk, geografi, dan pelanggan. Yang ketiga yaitu rentang kendali, yaitu jumlah bawahan yang dapat diarahkan oleh seorang manajer secara efisien dan efektif. Yang keempat yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi mengacu pada sejauh mana tingkat pengambilan keputusan terkonsentrasi pada satu titik di dalam organisasi. Sedangkan desentralisasi adalah lawan dari sentralisasi. Yang kelima, rantai komando, yaitu garis wewenang yang tanpa putus membentang dari puncak organisasi ke eselon paling bawah dan menjelaskan siapa bertanggung jawab kepada siapa. Yang terakhir yaitu yang keenam, formalisasi, yaitu sejauh mana pekerjaan-pekerjaan di dalam organisasi dibakukan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak dimengerti. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Nurdiani. Saya di sini akan mempresentasikan terkait desain organisasi umum. Yang pertama ada struktur sederhana. Struktur sederhana adalah sebuah struktur yang dicirikan dengan kadar departementalisasi yang rendah, rentan kendali yang luas, wewenang yang terpusat pada seseorang saja, dan sedikit formalisasi.
Struktur sederhana paling banyak dipraktikkan dalam usaha-usaha kecil di mana manajer dan pemilik adalah orang yang sama. Kekuatan dari struktur ini adalah kesederhanaannya yang tercermin dalam kecepatan, kefleksibelan, ketidakmahalan dalam pengelolaan, dan kejelasan aktualitas. Satu kelemahan utamanya adalah struktur ini sulit untuk dijalankan dimanapun selain di organisasi kecil karena struktur sederhana menjadi tidak memadai tatkala sebuah organisasi berkembang karena formalisasinya yang rendah dan sentralisasinya yang tinggi cenderung menciptakan kelebihan beban atau overload di puncak. Contohnya, seorang manajer memperkerjakan empat wiraniaga dan seorang kasir. Terus dia menambah personal tambahan pada hari Raya Idul Fitri. Namun manajer itu tetap menjalankan semuanya. Yang kedua ada birokrasi. Birokrasi adalah sebuah struktur dengan tugas-tugas operasi yang rutin yang dicapai melalui spesialisasi, aturan, ketentuan yang sangat formal. Tugas-tugas dikelompokkan ke dalam berbagai departemen fungsional. Wewenang terpusat, rentang kendali yang sempit, dan pengambilan keputusan yang mengikuti rantai komando. Kekuatan utama birokrasi yaitu menjalankan kegiatan-kegiatan yang tersandar secara efisien, sedangkan kelemahannya adalah dengan spesialisasi yang diciptakan bisa menimbulkan konflik-konflik subunit karena tujuan-tujuan unit fungsional dapat mengalahkan tujuan keseluruhan organisasi. Contoh dari kekuatan utama birokrasi yaitu ketika ada kasus-kasus yang tidak sesuai sedikit saja dengan aturan, maka tidak ada ruang untuk modifikasi. Contoh lainnya dari kelemahan birokrasi yaitu menyatukan beberapa kekhususan dalam departemen fungsional menghasilkan skala ekonomi, duplikasi yang minim pada personal dan peralatan, serta karyawan memiliki banyak waktu untuk berbicara dengan rekan mereka. Yang ketiga ada struktur matriks. Struktur matriks yaitu sebuah struktur yang menciptakan garis wewenang ganda dan menggabungkan departementalisasi fungsional dan produk. Struktur matriks dapat ditemukan di agen-agen periklanan, perusahaan pesawat terbang, laboratorium penelitian dan pengembangan, perusahaan kontraksi, rumah sakit, lembaga-lembaga pemerintah, universitas, perusahaan konsultan manajemen, dan perusahaan hiburan. Pada hakikatnya, struktur matriks menggabungkan dua bentuk, yaitu departementalisasi dan produk. Kekuatan departementalisasi fungsional terletak misalnya pada penyatuan para spesialis dan meminimalkan jumlah yang diperlukan sembari memungkinkan pengumpulan dan pemanggilan sumber daya khusus untuk keseluruhan produk. Kelemahan terbesarnya adalah sulitnya mengoordinasi tugas para spesialis fungsional yang beragam agar kegiatan mereka rampung tepat waktu dan sesuai anggaran. Contoh dari struktur matriks yaitu seorang profesor akuntansi yang sedang mengajar mata kuliah untuk sarjana bertanggung jawab kepada direktur
struktur sarjana dan juga kepada Departemen Akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiul Patusoliha. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai desain struktur organisasi modern. 1. Struktur tim. Struktur tim adalah pemanfaatan tim sentral untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan kerja. Kedua, struktur virtual. Struktur virtual adalah organisasi inti kecil untuk menyubkontrakan kegiatan fungsi utama bisnis. Ketiga, struktur nirbatas adalah organisasi yang berusaha menghapuskan rantai komando. Kemudian di sini ada pembentuk desain struktur organisasi, yaitu ada kompleksitas, sentralisasi, dan formalitas. Desain struktur organisasi modern versus desain struktur organisasi tradisional. Perbedaan di antara keduanya adalah struktur organisasi tradisional cenderung lebih stabil, kuat, dan statis. Artinya, statis adalah cenderung tidak bisa menerima perubahan dan lambat untuk dalam bertindak. Sedangkan struktur organisasi modern cenderung lebih fleksibel, dapat menyesuaikan dengan keadaan dan cepat dalam mengambil keputusan. Di sini juga ada perbandingan antara organisasi modern dan organisasi tradisional. Perbedaan tersebut meliputi kelemahan dan keunggulan. Dalam struktur organisasi tradisional ada satu, struktur sederhana. Kelebihan dari struktur ini adalah tercermin dari kecepatan, kefleksibelan, ketidakmahalan dalam pengelolaan, dan keakuntabilitas yang jelas. Kelemahan dari struktur ini juga yaitu tidak dapat digunakan dalam berbagai keadaan. Kedua, struktur fungsional. Struktur fungsional kelebihannya adalah dapat menjalankan kegiatan-kegiatan yang terstandar dan efisien. Karyawannya dikelompokkan dengan orang lain yang memiliki pekerjaan yang sama. Kelemahan dari struktur ini adalah orang lain bisa menjadi fokus dan kehilangan fokus pada area lain. Ketiga, struktur divisional dan departemen. Kelebihan dari struktur ini adalah fokus pada hasil, manajer bertanggung jawab pada produksi dan layanan. Kelemahan dari struktur ini adalah duplikasi kegiatan dan sumber daya, meningkatnya biaya, dan mengurangi efisiensi. Selanjutnya, desain struktur organisasi modern. 1. Ada struktur tim. Kelebihan dari struktur tim adalah karyawannya lebih terlibat dan diberdayakan, mengurangi hambatan antar wilayah fungsional. Kelemahan dari struktur ini adalah tidak ada kejelasan perintah untuk menghasilkan pekerjaan yang diharapkan. Kedua, matriks project. Kelebihan dari matriks project adalah fleksibel, dapat menerima perubahan lingkungan sehingga pengambilan keputusan lebih cepat. Kelemahan dari struktur ini adalah adanya konflik tugas dan kepribadian. Ketiga, struktur organisasi nirbatas. Kelebihan dari struktur ini adalah responsif dan fleksibilitas. Kelemahan dari struktur ini adalah kurangnya komunikasi antara lini dan fungsi. Ciri-ciri organisasi modern. 1. Organisasi bertambah besar. 2. Pengolahan data semakin cepat. Ketiga, penggunaan staf lebih intensif. Keempat, kecenderungan. Kelima, adanya prinsip-prinsip atau asas-asas. Keenam, unsur-unsur organisasi lebih lengkap. Perkenalkan, nama saya Lesya Setiawati, NPM 1911100113. Di sini saya akan menyampaikan materi aspek-aspek yang penting dalam menentukan struktur. Terdapat 4 elemen kunci yang harus diperhatikan seorang manajer hendak mendesain struktur, antara lain 1. Spesialis kerja. Pembagian kerja pada akhir abad ke-20 dan menyimpulkan bahwa pembagian kerja menyebabkan meningkatnya produktivitas karyawan. 2. Departementalisasi. Setelah sejumlah pekerjaan dibagi-bagi melalui spesialis kerja, pekerjaan-pekerjaan itu perlu dikelompokkan lagi menjadi satu, yaitu departementalisasi.
Setiap kelompok memiliki ciri khasnya sendiri dalam mengklarifikasi dan mengelompokkan berbagai kegiatan kerja. 3. Sentralisasi dan desentralisasi. Tingkat di mana pengambilan keputusan terkonsentrasi pada satu titik organisasi. Departementalisasi merupakan tingkat di mana karyawan tingkatan bawah memberikan masukan atau benar-benar mengambil keputusan. Ketika organisasi menjadi fleksibel dan responsif, ada kecenderungan yang khas ke arah desentralisasi pengambilan keputusan. 4. Formalisasi merupakan tingkat di mana pekerjaan dalam organisasi tersebut dan sejauh mana para pekerja dibimbing oleh peraturan dan prosedur. Derajat formalisasi sangat berbeda-beda antar organisasi dan bahkan dalam organisasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripaldi Arbasya Banipa dari kelas 3C. Di sini saya akan mengulas kembali terkait desain organisasi mekanistik. Desain organisasi dikaitkan dengan pengambilan keputusan manajerial yang menentukan struktur dan proses yang mengkoordinasikan dan mengendalikan pekerjaan organisasi. Hasil keputusan desain organisasi adalah suatu sistem pekerjaan dan pengelompokan kerja termasuk proses yang melingkarinya. Proses yang berhubungan ini termasuk hubungan wewenang dan jaringan komunikasi dalam kaitannya pada perencanaan spesifik dan teknik pengendalian. Sebagai akibat, desain organisasi akan berpengaruh pada pembentukan suatu superstruktur di dalam kerja dari organisasi tersebut. Desain organisasi telah menjadi inti kerja manajerial karena usaha-usaha sebelumnya untuk mengembangkan teori manajemen. Kepentingan keputusan dan desain telah menstimulasi minat yang besar atas topik bahasan. Manajer dan pakar teori perilaku organisasi dan peneliti telah berkontribusi terhadap apa yang disebut sebagai badan bacaan yang dapat dipertimbangkan. Manajer yang menghadapi perlunya mendesain struktur organisasi adalah pada posisi tidak kehilangan ide. Sangat berbeda bahan desain organisasi telah mempunyai sejumlah ide yang menimbulkan konflik, yakni bagaimana suatu organisasi didesain mengoptimalkan efektivitas. Cara manajemen mendesain organisasi harus mengingat dimensi struktur organisasi ini. Bagaimana kombinasinya mempunyai dampak langsung atas efektivitas individual, kelompok, dan organisasi itu sendiri. Manajer harus mempertimbangkan sejumlah faktor ketika mendesain organisasi. Di antaranya, satu yang sangat penting adalah teknologi. Sifat kerja itu sendiri, karakteristik orang yang melakukan kerja, tuntutan lingkungan organisasi, keperluan untuk menerima dan memproses informasi dan lingkungan tersebut, dan keseluruhan strategi yang dipilih organisasi untuk berhubungan dengan lingkungan untuk memenuhi hal yang dirasakan kompleks harus menjelaskan mengenai dua model umum desain umum organisasi, yakni model mekanistik dan organik. Yang pertama ada model mekanistik, merupakan desain organisasi menekankan pada kepentingan pencapaian produksi yang tinggi dan efisien melalui penggunaan aturan dan prosedur yang ekstensif, sentralisasi wewenang, dan spesialisasi tenaga kerja yang tinggi. 4. Prinsip fungsi manajemen organisasi menurut Henry Fayol yang relevan dalam memahami model mekanistik. Yang pertama, prinsip spesialisasi. Henry Fayol menetapkan spesialisasi sebagai alat yang terbaik untuk memanfaatkan individu dan kelompok individu. Metode ini seperti standar kerja dan studi gerak dan waktu, menekankan sisi dimensi teknis atau bukan perilaku. Selanjutnya yang kedua, prinsip kesatuan arah. Menurut prinsip ini, pekerjaan harus dikelompokkan menurut bidang spesialisasi, perekayasa harus dikelompokkan dengan perekayasa, wirajual dengan wirajual, akuntan dengan akuntan. Dasar departementalisasi yang relatif banyak mengimplementasikan prinsip ini adalah dasar fungsional. Selanjutnya yang ketiga, prinsip wewenang dan tanggung jawab. Henry Fayol percaya bahwa seorang manajer sebaiknya diberikan wewenang yang cukup guna menjalankan tanggung jawab tugasnya, karena tanggung jawab manajer puncak dipandang sangat penting bagi masa depan organisasi dibandingkan manajemen yang lebih rendah. Penerapan prinsip tidak dapat dielakkan lagi mengarah pada wewenang sentralisasi. Wewenang sentralisasi memandang bahwa hasil secara logika bukan hanya karena tanggung jawab yang lebih besar dari manajemen puncak, tetapi juga karena kerja pada tingkat ini lebih kompleks, jumlah pekerja yang terlibat lebih besar, dan hubungan antara tindakan serta hasil menjadi jauh. Dan selanjutnya yang keempat, prinsip rantai berjenjang. Hasil yang wajar dalam mengimplementasikan tiga prinsip yaitu suatu rantai hubungan berjenjang manajer dari wewenang yang paling tinggi hingga yang lebih rendah. Rantai berjenjang adalah rute semua komunikasi vertikal dalam organisasi.
Semua komunikasi dari tingkat rendah harus melewati masing-masing atasan dalam suatu lintas komando. Bersama komunikasi dari puncak harus melalui masing-masing bawahan sampai mencapai tingkat yang dituju. Max Weber membuat kontribusi penting terhadap model mekanistik. Ia menjelaskan aplikasi model mekanistik dan istilah birokrasi. Birokrasi mempunyai berbagai makna. Penggunaan tradisional adalah konsep ilmu politik kantor pemerintah tetapi tanpa partisipasi oleh pemerintah. Dalam istilah orang awam, birokrasi diartikan pada konsekuensi negatif dari organisasi yang lebih besar, seperti pita merah yang berlebih, keterlambatan, prosedural, dan frustasi. Tetapi dalam pandangan Max Weber, birokrasi ditujukan pada cara tertentu dalam mengorganisis suatu kumpulan aktivitas. Minat Weber dalam birokrasi mencerminkan kepeduliannya dalam hal cara masyarakat mengembangkan hierarki pengendalian sehingga suatu kelompok bisa mendominasi kelompok lain. Desain organisasi melibatkan dominasi wewenang di mana wewenang mengaitkan legitimasi untuk meminta kepatuhan dari pihak lain. Pencariannya akan bentuk dominasi yang berkembang di masyarakat, menuntunnya untuk mempelajari struktur birokrasi. Menurut Weber, struktur birokrasi adalah superior dari bentuk lainnya dalam ketepian dan dalam stabilitas dalam ketentuan disiplin dan kendalanya. Hal ini memungkinkan kemampuan perhitungan hasil yang tinggi bagi pimpinan organisasi dan bagi mereka jabatannya birokrasi membandingkan pada organisasi lain, seperti mesin dengan modal produksi non-mekanikal. Kata ini menangkap esensi model mekanistik dari desain organisasi. Untuk mencapai manfaat maksimum dari desain birokrasi, Weber percaya bahwa organisasi harus mempunyai karakteristik sebagai berikut. Semua tugas akan dibagi dalam pekerjaan yang sangat spesialis. Melalui spesialisasi, pemegang kerja menjadi ahli dalam pekerjaan mereka, dan manajemen bisa meminta mereka bertanggung jawab atas efektivitas prestasi tugas-tugas mereka. Masing-masing tugas dikerjakan menurut suatu sistem dengan aturan abstrak untuk menjamin kesatuan dan koordinasi dan tugas-tugas yang berbeda. Rasionalnya dari praktik ini adalah manajer dapat menghilangkan ketidakpastian kinerja tugas karena perbedaan individu. Masing-masing anggota atau kantor suatu organisasi bertanggung jawab atas kinerja pekerjaan untuk satu dan hanya satu manajer. Manajer memiliki wewenang mereka karena pengetahuan dan didelegasikan dari hierarki puncak. Rantai komando yang tetap ada. Masing-masing karyawan organisasi berhubungan dengan karyawan lain dan klien dalam bentuk non-pribadi. Sisi formal menjadi jarak sosial dengan bawahan dan pelanggan. Tujuh dari praktik ini adalah menjamin bahwa kepribadian dan favoritisme tidak mencampuri pencapaian efisiensi dari sasaran organisasi. Pekerjaan dalam organisasi yang birokratis didasarkan pada kualifikasi teknis dan dilindungi terhadap pemecatan sewenang-wenang. Hal yang sama, promosi didasarkan atas senioritas dan pencapaian. Kerja di organisasi dipandang sebagai karir jangka panjang dan loyalitas tinggi dapat ditimbulkan. Dan kemudian, 5 karakteristik birokrasi ini menjelaskan bentuk organisasi yang diyakini Henry Fayol lebih efektif. Baik Fayol maupun Weber menjelaskan tipe organisasi yang sama. Satu adalah berfungsi sebagai mesin untuk mencapai tujuan, organisasi dalam bentuk yang sangat efisien. Jadi istilah mekanistik tepat untuk menggambarkan organisasi tersebut. Model mekanistik mencapai tingkat produksi dan efisiensi yang ditinjau berkaitan dengan karakteristik. Sangat kompleks karena menekankan pada spesialisasi tenaga kerja, sangat tersentralisasi karena menekankan pada wewenang dan tanggung gugat atau accountability. Sangat formal karena menekankan pada fungsi sebagai dasar departemen. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.